secara pikiran, berjuang secara ilmu, berjuang melalui penanya. Jadi kita melihat gitu sebenarnya bagaimana kalau sekarang kita membahas emansipasi lah, inilah itulah gitu ya, perempuan sebenarnya dari dulu, dari zaman berabad-abad tahun yang lalu, bahkan dari 1506 Masehi, zaman perang antar suku gitu ya, perang antar suku, terus pergolakan, kemudian perjuangan laut, perjuangan darat, sampai dengan perjuangan menuju kemerdekaan. Sebetulnya apa yang diperjuangkan tuh kalau kita melihat satu ya, artinya kecintaan terhadap bangsanya, keberanian, ketangguhan, ingin semuanya tuh sebenarnya setara, ingin semuanya sejajar, dan ingin semuanya tuh bisa maju. Oke, Mbak Marcella, tepuk tangan buat Marcella. Tapi perjuangan yang paling berat buat kita sekarang di sini, apalagi ibu-ibu ya, bagaimana membalancing antara karir dan keluarga. Itu yang berat sekali sekarang ini. Oke, terima kasih. Lanjut kepada ini dia nih, sutradara kita, Kang Wawan Sofwan, jangan salah lagi. Ya, Sofwan. Apa sih yang menjadi ketertarikan Kang Wawan untuk menggarap Monoplay ini, yang mengangkat kisah dari pahlawan perempuan Indonesia, perempuan ini bukan laki-laki ya? Gimana, Kang? Iya. Selamat siang teman-teman. Mementaskan sebuah cerita yang berlatarkan peristiwa sejarah itu terus terang di sini itu sangat susah. Salah satu gini, kalau kita mau mementas sejarah itu, pertama secara fakta dan data itu ada. Yang kedua historiografinya jelas, dan yang ketiga ada fiksi di situ. Nah, ketika di fiksi itulah kadang-kadang menjadi debatable. Tapi kami yakin bahwa apa yang kami pentaskan itu memberikan sebuah ruang diskusi yang akan lebih luas nantinya. Nah, teman-teman, secara tidak sadar sebenarnya dalam melalui Monoplay ini kita sedang membuka sebuah lembaran penjajahan di Nusantara. Tokoh-tokoh awal itu adalah perempuan-perempuan yang bergerak di laut, Malahayati, Kalinyamat, kemudian juga Marta Tiau juga itu meninggalnya di laut juga itu. Kemudian ketika Demak hancur, Jepara, kemudian Malaka diambil alih oleh Portugis, maka perlawanan perempuan itu atau Indonesia khususnya itu Nusantara itu adalah bergerak ke arah darat itu. Muncullah Nyi Ageng Serang yang jarang sekali dibicarakan kalau kita bicara tentang perang Jawa gitu. Padahal di situ banyak sekali perempuan yang ikut berjuang dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian bergerak lagi ke ruang yang lebih domestik ya, sampai akhirnya ke SK Trimurti yang memang di rumah gitu, penulis gitu kan itu. Nah, pergerakan perjalanan ini akan terlihat dengan jelas sekali di dalam Monoplay ini dan menjadi semacam apa ya? Bagi saya sih sebuah pertunjukan itu ada trigger kan ya. Trigger orang akan memacu kembali untuk mengenal sejarahnya. Karena terus terang di 6 monolog ini yang punya buku sejarah yang agak lengkap itu hanya 2. Pertama tentang Rasuna Said itu juga baru diterbitkan tahun 2024 dan juga tentang SK Trimurti. Yang lainnya itu kita itu benar-benar harus memerlukan para penulis itu harus melakukan riset kecil-kecilan tentang tokoh-tokoh itu. Jadi betapa sulitnya kita mendapatkan sebuah informasi tentang sejarah dari para perempuan ini gitu. Itu aja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Iya, tapi kira-kira Kang Wawan sebagai sutradara yang mengkhususkan diri dengan teater ya, kira-kira apa sih strategi yang dilakukan sebagai sutradara untuk menarik minat daripada kita ini fokusnya ke milenial dan Gen Z ya, supaya agar Monoplay ini jangan dikirain monopoli ya gitu, lain gitu loh, supaya mereka mau datang untuk hadir. Kira-kira strategi apa sih sebagai sutradara? Kalau strategi itu udah masuk ke wilayah pemasaran. Tapi saya lebih kepada konsep kreatifnya, betul seperti yang Marcel bilang tadi.
Ini kan sebenarnya seperti monolog-monolog ya, monolog-monolog dari 6 perempuan. Terus kami tidak mau mementaskan monolog ini seperti sebuah medley. Jadi monolog misalnya Malayati dari A sampai Z selesai udah ganti ke Kalinyamat itu tidak. Tapi kami mencoba untuk membuat semacam jalinan yang tidak terjebak kepada medley itu gitu, tidak terjebak pada terus-terusan itu gitu kan itu. Ini kan suara-suara dari masa lalu ya, suara dari masa lalu. Jadi masing-masing satu tokoh itu akan mempengaruhi tokoh yang lainnya gitu. Ada satu benang merah, nanti bisa teman-teman tangkap dari pementasan ini kira-kira apa gitu. Itu. Jadi yang menyatukan semua itu adalah benang merah dan kita mencoba untuk tidak menjadi sebuah pertunjukan teater monolog medley gitu aja. Untuk Gen Z ya nonton dulu, nanti mereka akan merasakan bagaimana sebuah perjuangan dari kaum perempuan dalam membela bangsanya. Saat itu belum bicara tentang Indonesia gitu. Kita masih bicara tentang Nusantara. Baru setelah Rasuna Said kita bilang bahwa ini Indonesia gitu. Terima kasih. Iya Kang Wawan, mudah-mudahan ada sesuatu yang viral dalam Monoplay kemarin. Karena kalau ada sesuatu yang viral, Gen Z langsung heboh. Tapi jangan sesuatu yang negatif, yang viral, yang bagus, yang baik. Bagaimana wanita-wanita masa lalu akan menjadi inspirasi untuk masa depan. Oke, terima kasih Kang Wawan. Lanjut kepada penata artistik kita, Trianzani Sulsi atau Mbak Jani. Ya, halo, selamat siang semua. Iya, Mbak Jani, apakah filosofi atau konsep visual yang Mbak Jani saksikan Monoplay Bali per TV 25 November di Gedung Kesenian Jakarta. Oke, sekarang kita sesi foto dulu ya. Bisa